Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Sri Mulyani dari SMP Negeri 1 Pabuaran, Kabupaten Subang. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal-Usul Desa Siluman. Pada zaman dahulu, ada sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota. Penduduknya juga masih jarang. Desa tersebut terkenal dengan keangkerannya. Di sana ada sebuah sungai yang tidak terlalu besar. Nama sungai tersebut adalah Sungai Cisilukman yang menghubungkan Desa Cihambulu dengan Desa Kadawung di Kecamatan Pabuaran. Ada kisah di balik cerita tempat tersebut, yaitu pada tahun 1908 ketika penjajah Belanda menjajah negeri kita tercinta sampai ke pelosok di Desa Siluman. Di antara rumah-rumah penduduk ada sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak gadis yang sangat cantik memesona. Nama gadis tersebut adalah Nyimas Ayu. Nyimas Ayu terkenal dengan kecantikan parasnya. Tubuhnya semampai, kulitnya kuning langsat, hidungnya mancung, bibirnya merah merona, giginya rapi dan bersih. Setiap orang yang melihatnya pasti akan terpesona dengan kecantikannya. Pada suatu hari, Nyimas Ayu seperti biasa pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Di tempat itu terdengar kicauan burung dan juga semilir angin dan gemercik air. Dia pun mencuci dengan lamunannya. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara seseorang dari arah belakang. Assalamualaikum. Kemudian Nyimas Ayu merasa kaget karena tiba-tiba ada suara pemuda yang menyapanya. Dia pun menjawab dengan gugup. Waalaikumsalam. Sudah selesai mencucinya, Nyai? Iya, sudah Kang. Saya sudah selesai. Permisi, saya mau pulang. Sebentar. Kenapa Nyai terburu-buru? Tolong, perkenalkanlah diri kamu, wahai Nyai. Tapi saya mau permisi. Sebentar. Siapa nama Nyai? Nama saya Nyimas Ayu, Kang. Perkenalkan, saya Jaka Lalana, penguasa tempat ini. Ya. Kemudian Nyimas Ayu pun menerima jabatan tangan dari Jaka Lalana. Dia kemudian bergegas untuk pulang karena dia merasa malu dengan dirinya sendiri. Kemudian sesampainya di rumah, ia mengucapkan salam dan dibalas jawaban oleh bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyai, silakan duduk. Ada yang mau Bapak bicarakan. Ada apa, Pak? Sepertinya penting sekali. Nyai, semalam ketika kau sudah terlelap tidur, Bapak kedatangan menir Belanda. Apa? Ada menir Belanda, Pak? Mau apa mereka datang ke sini? Niat mereka adalah menjadikan kamu
sebagai gundiknya. Apa? Gundik, Pak? Maaf, Pak. Nyimas tidak mau, Pak. Tolong, Pak. Jangan sampai menir Belanda itu menjadikan Nyimas sebagai gundiknya. Tapi, Nak, seandainya kamu menolaknya, maka taruhannya adalah nyawa, Nak. Biarkan Nyimas mati saja, Pak, daripada harus menyerahkan diri kepada menir Belanda tersebut. Kemudian Nyimas Ayu berlalu dan masuk ke kamarnya. Malam itu dia diliputi oleh perasaan gelisah, bimbang, sedih, marah, bercampur menjadi satu. Keesokan paginya, seperti biasa, Nyimas Ayu bekerja di dapur, sedangkan ayah dan ibunya menjemur padi yang baru saja dipanennya. Namun tiba-tiba, dari arah kejauhan terdengar berbagai suara yang tidak biasanya. Bahkan mereka mendengar jeritan dan juga suara tembakan. Nyimas, istriku, ayo kita sembunyi. Mungkin ada serdadu Belanda yang akan menyerbu kampung kita. Ayo. Dari kejauhan ada suara yang berasal dari para penduduk setempat. Lari! Mundur! Sembunyi! Kampung yang biasanya sepi kini ramai dengan berbagai banyak suara. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Nyimas Ayu bersembunyi di dalam rumahnya. Ketika dia di dalam rumahnya, dia melihat di sela-sela bilik rumahnya. Ternyata serdadu Belanda itu sudah mengepung rumah mereka. Bahkan menir Belanda itu berhasil mendobrak pintu rumah mereka. Bapak Nyimas Ayu yang mengetahui bahwa rumahnya akan segera dimasuki oleh serdadu-serdadu itu, dia kemudian mengajak istri dan anaknya untuk keluar melewati pintu belakang. Mereka berlari, menyusuri sepanjang jalan sungai Cisilukpan. Namun di tengah perjalanan, istrinya, ibunya Nyimas Ayu yang sudah tua tidak kuat berlari lagi dan dia terjatuh. Bapak Nyimas Ayu yang berusaha menolongnya, dia pun kehabisan tenaga, dia pun terjatuh. Kemudian bapaknya berkata, "Nyimas, terus larilah nak, selamatkan dirimu. Ayo lari, jangan sampai kamu tertangkap oleh serdadu Belanda tersebut." Nyimas Ayu kemudian berkata, "Tidak Bapak, Ibu, kalaupun kita harus mati, kita harus mati bersama." Kemudian Bapak Nyimas Ayu yang melihat serdadu-serdadu Belanda itu semakin mendekat, dia kemudian mendorong tubuh Nyimas Ayu ke tepi sungai dan langsung terceburlah tubuh Nyimas Ayu ke dalam arus sungai yang saat itu arusnya sedang besar. Niatnya adalah untuk menyelamatkan Nyimas Ayu agar tidak sampai tertangkap oleh menir Belanda tersebut. Kemudian Belanda yang semakin mendekat menembakkan peluru ke arah bapak dan ibu Nyimas Ayu. Dor, dor, dor! Akhirnya bapak dan ibu Nyimas Ayu pun tertembak dan mati seketika. Konon katanya tubuh Nyimas Ayu dapat diselamatkan. Dia dapat diselamatkan oleh seorang pemuda, penunggu dan penguasa sungai tersebut, yaitu Jaka Lalana. Dari sejak peristiwa tersebut, tempat tersebut
dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh para pejuang kita dan oleh para warga yang dikejar-kejar oleh para serdadu Belanda. Jika mereka pergi dan dikejar ke tempat tersebut, maka mereka akan selamat. Kenapa selamat? Karena bila serdadu-serdadu Belanda tersebut datang ke sana, maka penglihatan mereka akan tertutupi. Mereka hanya akan melihat kegelapan. Walaupun pada siang hari, penglihatan mereka akan menghilang. Mereka hanya akan melihat gelap gulita. Sehingga para pejuang dan pengungsi dari bangsa kita akan aman jika bersembunyi di daerah tersebut. Oleh sebab itulah, maka penduduk setempat menyebutnya desa tersebut dengan sebutan Desa Siluman. Atas berkat rahmat Allah, desa tersebut sampai sekarang masih ada. Tepatnya di Kabupaten Subang, di Kecamatan Pabuaran. Dan desanya bernama Desa Siluman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.